Nah, halo semuanya, bersama saya Wilitan dan kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kali ini. Jadi ketika teman-teman sudah memberikan surveinya kepada forum, kepada teman-teman secara one on one, kepada grup, komunitas, kepada Facebook group ataupun siapapun itu, ya, berarti teman-teman saat ini punya data. Setuju ya? Nah, data itulah jangan dianggurin. Data itu perlu kita olah. Kita perlu sortir, kita perlu filter kira-kira mana yang menjadi customer avatar atau customer idealnya kita. Ingat, kita perlu spesifik. Kenapa? Karena di saat teman-teman punya fokus atau punya mindset bahwa customer saya itu semua orang, cewek atau cowok, semua orang. Di saat itulah sebenarnya teman-teman tidak membidik siapapun. Kalau kita punya calon customer atau kita punya target siapapun adalah target marketnya kita. Berarti secara nggak langsung Anda punya target itu tidak terarah, tidak tertuju, tidak segmented. Contohnya, saya punya teman seorang PT atau personal trainer. Sebenarnya dia bisa nggak mengajar seorang pria? Bisa, tapi karena dia pengen dikenal sebagai spesialis yang mengajar kepada wanita, maka dia memilih target marketnya hanya wanita saja. Apa yang terjadi? Dia lebih dikenal, lebih dipercaya, lebih kredibel karena portfolionya lebih banyak kepada wanita. Nah, jadi jangan takut untuk menjadi spesifik. Jangan beranggapan kalau aku targeting semua orang berarti kecil banget dong scoop aku. Enggak seperti itu. Jadi orang-orang lebih suka kepada yang spesialis dibandingkan sama yang palu gada. Siapa target marketnya? Semua orang. Sebenarnya di saat kita menentukan bahwa target market kita semua orang, actually your target market is no one. Nggak ada target marketnya karena nggak spesifik. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, barulah kita filter untuk bisa menentukan siapa kira-kira customer avatarnya kita. Cewek atau cowok? Mau cewek semuanya boleh, mau cowok semuanya boleh. Kalau di combine pun, ya, saya pengennya cowok-cewek bisa. Kita perlu segmented lagi nih. Semuanya Gen Z kah? Milenial kah? Dewasa muda kah? Atau lansia? Kita perlu mengerucut, perlu spesifik. Kalau emang ternyata target market kita boleh semua gender. Cowok boleh, cewek boleh. Tentukan nih, pengen menyasar anak muda kah? Atau dewasa sampai dengan lansia. Tentukan salah satu. Gen Z aja, milenial aja contohnya, dewasa aja atau lansia aja. Dan yang ketiga, kira-kira dari survei yang tadi, goalsnya mereka apa? Pain point-nya mereka itu apa? Harapan mereka, cita-cita mereka, titik B-nya itu apa? Oke, selanjutnya apa tantangan terbesar mereka? Apa problemnya? Apa hambatannya? Apa yang membuat dia tidak bisa melangkah dari titik A ke titik B? Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Yang kelima, kira-kira public figure seperti apa yang dia follow? Dari situ kurang lebih kita mengerti nih kualitasnya, gayanya, dan figur atau role modelnya seperti apa. Oke? Dan lain-lain. Tentunya nanti akan saya berikan contohnya juga. Jadi kurang lebih hal inilah yang akan kita dapatkan, kita filter sama-sama dan tentunya ini nggak pasti. Ini bisa berubah-ubah tergantung daripada lini produk yang teman-teman ingin bangun. Kalau teman-teman pengen punya 10 filter, boleh juga. 15 bagaimana? Boleh juga karena teman-temanlah sendiri yang lebih tahu mengenai customer ideal atau customer avatarnya. Nah, sebelum menutup pelajaran pada kali ini, saya ingin bercerita sedikit. Tujuannya adalah agar teman-teman semuanya jauh lebih paham mengenai pelajaran pada kali ini mengenai customer avatar atau customer idealnya kita. Saya Bro Wilitan punya niche yaitu public speaking dan komunikasi. Tapi dulunya, percaya nggak percaya, target marketnya saya itu semua orang, semua lapisan. Dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan senior. Karena ibaratnya target market saya ngebrot sekali, alhasil permintaannya sedikit. Kenapa? Saya ngerti. Bagi para profesional, ketika masuk kepada feed saya, menjawab semua kebutuhan remaja, itu nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau orang senior ingin masuk pun ibaratnya nggak sesuai juga nih. Kenapa? Karena nggak ditampilkan juga sisi atau pain point dari seorang profesional atau senior. Kenapa mereka harus belajar public speaking. Alhasil karena saya ingat saya berangkat dari karir profesional dan saya ini ibaratnya mengerti bagaimana presentasi, berhadapan dengan BOD, negosiasi, pitching,
tender, saya mengerti hal itu, akhirnya saya memutuskan untuk membuat yang jauh lebih spesifik, yaitu target marketnya kepada karyawan dan para profesional atau eksekutif. Alhasil apa yang terjadi? Disitulah saya mulai banjir yang namanya orderan. Ya, ada in-house training yang masuk, ada organisasi yang masuk, ada perusahaan-perusahaan yang undang, dan lain-lain. Saya pun juga punya teman. Ya, teman saya ini seorang wanita. Dia mengajar public speaking juga, tapi khusus untuk wanita. Bukan berarti teman saya ini nggak bisa mengajar pria loh. Pasti bisa, karena ilmunya dia kuasai. Ya, tapi karena dia spesifik. Dia segmented hanya mengajar kepada wanita. Karena wanita bisa dihargai, karena wanita juga bisa berkarya, karena wanita juga bisa berprestasi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kelasnya ramai sekali. Personal brandingnya begitu naik dan dia berhasil. Jadi apapun produkmu, apapun jasamu yang akan Anda berikan kepada customer, buatlah sespesifik mungkin. Pilih target market yang spesifik. Jangan ngebrot, jangan semua, jangan palu gada. Ingat, spesifik. Jadi intinya, customer avatar ini bukan spesifik hanya untuk ke cowok atau cewek aja. Boleh kok cowok cewek, yang penting harus ngerti nih. Pengen targetnya ke Gen Z, milenial, dewasa, atau lansia. Tujuannya apa sih? Agar kita bisa menyajikan setiap framework, modul, pengajaran yang jauh lebih tertuju kepada siapa target market kita yang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu aja penjelasannya. Dan akhir kata, saya terima kasih. Sampai jumpa pada pelajaran atau modul yang selanjutnya. See you semuanya.